Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Aditika Banowati dari Prodi PGSD dengan NIM 2386202189. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep pemecahan masalah matematika. Nah, materi yang kita bahas yaitu pengertian masalah matematika, tipe atau klasifikasi masalah matematika, perbedaan soal latihan dan masalah matematika, pengertian pemecahan masalah matematika. Yang pertama adalah pengertian masalah matematika. Menurut Polya, pemecahan masalah merupakan proses mengatasi suatu persoalan atau pernyataan yang bersifat menantang yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah biasa dilakukan atau diketahui. Kemampuan memecahkan masalah matematika siswa juga dipengaruhi oleh gaya kognitif yang dimiliki oleh siswa. Gaya kognitif merupakan karakteristik yang dimiliki oleh individu dalam penggunaan fungsi kognitif, berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, berorganisasi, dan memproses informasi yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. Selanjutnya, yaitu tipe atau klasifikasi masalah matematika. Menurut Silver 1997, masalah tertutup memiliki jawaban yang pasti dan hanya satu cara atau metode yang umum digunakan untuk menyelesaikannya. Soal memiliki jawaban yang pasti dan hanya ada suatu cara atau metode yang umum digunakan untuk menyelesaikannya. Siswa dapat menggunakan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Menurut Takashi 2006, soal terbuka, soal yang memiliki lebih dari satu cara penyelesaian atau lebih dari satu jawaban yang benar. Soal ini memberi kebebasan kepada siswa untuk menggunakan berbagai strategi dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan kemampuan dan cara berpikir masing-masing. Selanjutnya yaitu perbedaan dua soal. Yang pertama, soal rutin. Masalah soal rutin adalah soal yang dapat diselesaikan dengan cara menerapkan prosedur atau rumus yang telah dipelajari. Yang kedua, soal yang membutuhkan pemecahan masalah. Masalah non-rutin memerlukan kreativitas dalam berpikir dan tidak memiliki prosedur penyelesaian yang langsung terlihat. Perbedaan masalah rutin dan non-rutin. Masalah rutin adalah soal yang dapat diselesaikan dengan cara menerapkan prosedur atau rumus yang telah dipelajari. Contoh soalnya yaitu persegi panjang dengan rumus lebar sama dengan P kali L. Pak Agung memiliki sebuah kebun berbentuk persegi panjang. Kebun tersebut memiliki panjang 20 meter dan 10 meter. Berapa luas kebun milik Pak Agung? Selanjutnya adalah masalah non-rutin. Masalah non-rutin memerlukan kreativitas dalam berpikir dan tidak memiliki prosedur penyelesaian yang langsung terlihat. Contoh soal, tentukan cara lain untuk menemukan luas kebun milik Pak Agung pada soal sebelumnya. Cara 1, menggunakan kertas berpeta atau mode visual. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, gambarlah persegi panjang tersebut pada kertas berpola kotak dengan skala yang sesuai. Misal, satu kotak sama dengan 1 meter. Yang kedua, hitung kotak penuh di dalam persegi panjang. Yang ketiga, jumlahlah seluruh luas kotak tersebut untuk mendapatkan luas total persegi panjang. Perbedaan masalah satu solusi dan multi solusi. Masalah dengan satu solusi memiliki satu jawaban yang benar dan metode penyelesaian yang cukup jelas. Contoh, soal satu solusi, Cafe Jaya menjual 25 kue brownies. Jika 5 kue brownies dibeli seorang anak, berapa kue brownies yang tersisa di kafe? Sedangkan masalah dengan multisolusi dapat memiliki lebih dari satu jawaban yang benar atau lebih dari satu pendekatan untuk mencapai solusi. Contoh multisolusi yaitu sebuah persegi panjang memiliki luas 48 cm. Tentukan berbagai kemungkinan ukuran panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Petunjuknya, gunakan rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, cari beberapa pasangan bilangan yang hasil kalinya 48. Perbedaan soal latihan dan masalah matematika. Perbedaan utama soal matematika dan masalah matematika terletak pada tingkat tantangan dan keakraban prosedurnya. Soal adalah latihan rutin dengan prosedur jelas, sedangkan masalah adalah tantangan non-rutin yang membutuhkan analisis tinggi, kreativitas, dan langkah-langkah logika kompleks untuk diselesaikan. Yang
terakhir yaitu pengertian pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika adalah proses berpikir untuk menemukan solusi dari suatu persoalan matematika yang tidak bisa langsung diselesaikan dengan rumus atau langkah rutin, sehingga memerlukan strategi penalaran dan kreativitas. Dalam konteks matematika, pemecahan masalah memainkan peran utama dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dan membantu mereka mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin baru bagi mereka. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.